Ini adalah isu ke-19 dan 20 dari Absolute Superman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Berbulan-bulan yang lalu, karena mesin pemotongnya rusak, John Henry Irons diberi palu oleh atasannya yang menyuruhnya menghandlenya dengan cara lama, yaitu menggunakan otot dan baja. Sambil melewati tempat pemotongan, John mengingat masa kecilnya, di mana ketika dia berumur 14 tahun, dia menciptakan helm yang bisa menembakkan ultrasonic stun beam untuk menghentikan penyerangan dengan aman yang dia beri nama Peacemaker. Tak lama dari situ, Lazarus Core menghubunginya, menyuruhnya menandatangani kontrak senilai jutaan dolar, tapi sekarang dia bekerja di tempat jagal sebagai teknisi dengan bayaran 7 dolar per jam. Di masa sekarang, ketika menemukan Ra's al Ghul, John sudah mendambakan momen ini selama bertahun-tahun dan membayangkan bagaimana kepala Ra's pecah di palunya. Tapi baru 5 menit rencananya dijalankan, semuanya tiba-tiba berantakan. King Shazam atau Absolute Black Adam yang bebas menanyai berapa lama dirinya terkurung, dan melihat itu, Ra's terlihat panik, sementara Talia menanyai kenapa Ra's mengincar Superman kalau dia punya orang itu. Ra's mengatakan dia percaya kalau Superman bisa dikendalikan, sementara King Shazam sebaliknya. Di sana, Shazam terlihat kesakitan karena dunia sangat berisik dan Superman yang paham itu memintanya tenang, tapi meski dengan refleksnya yang sangat cepat, Superman tidak menyadari ketika dia terpental 1100 mil karena serangan King Shazam. Setelahnya, Shazam menanyai di mana dirinya, apa yang telah mereka lakukan kepada dunia yang hendak dia selamatkan, dan melihat ini, Ra's menyuruh Talia mengambil Father Box, tapi melihat itu, Shazam langsung menahan Talia dengan debunya, melesat ke arah Ra's sambil mengatakan kalau box itu milik Wizard Brainiac yang mengkhianatinya, jadi di mana mereka sekarang. Ra's memintanya tenang, berkata dirinya lah yang memerintahkan agar Shazam tetap dibiarkan terkurung, jadi kalau dia ingin marah, marahlah padanya bukan pada anaknya. Mendengar Ra's tahu siapa dia, Shazam menanyai berapa lama dirinya terkurung, yang dijawab lebih dari 3000 tahun, jadi orang-orang yang memenjarakannya sudah lama mati, namun dunia ini masih diselimuti kegelapan, dirinya juga bersalah di situ, namun masih ada harapan di dunia, dan harapan itu punya nama. Tapi belum sempat Ra's menyelesaikan kalimatnya, King Shazam yang dianugerahi Wisdom of Solomon merasa Ra's bohong dan membunuhnya dengan memotong seluruh tubuhnya. Melihat ini, Talia pun histeris dan Superman yang datang menyerang dengan marah karena dia susah payah membuatnya tobat, tapi Shazam malah membunuhnya. Melihat Superman punya ciri-ciri seperti orang dalam ramalan, Shazam merasa kalau Superman adalah tiruan darinya dan menyerangnya dengan keras sampai membuat gedung Lazarus runtuh. Melihat ini, Superman segera menyelamatkan Lois serta Talia sebelum pergi menghadapi Shazam lagi. Dia berbicara bahasa Mesir kuno setelah membaca buku dengan cepat untuk memberitahu kalau membunuh salah di zaman ini, tapi karena terlalu banyak teriakan, Shazam merasa itu omong kosong. Dia merasa kalau dunia belum berubah, padahal di zamannya, dia hanya butuh 2 hari untuk membebaskan seluruh budak di Mesir. Di hari ketiga dia menghentikan semua perang, tapi ada orang-orang yang tidak suka perubahan dan mengurungnya serta menciptakan penirunya. Superman mengatakan dia bukan peniru siapapun, tapi Shazam tidak mendengarkan. Dia menganggap kalau Superman adalah budak dari penguasa saat ini dan segera menyerangnya. Melihat pertarungan mereka, John melesat membantu, menyerang dengan segenap kekuatannya, dan pertarungan mereka bertiga membuat mereka terpental bermil-mil jauhnya, melewati kota-kota besar di dunia termasuk Gotham dalam kecepatan 25 Mach. Sampai akhirnya mereka mendarat di sebuah pantai, tapi cuma King Shazam yang berdiri. Dia mengatakan dirinya lah orang dalam ramalan itu dan penirunya harus mati.
Dia pun mulai memukuli Superman tanpa ampun, sementara John yang baru sampai ke pesisiran menyaksikan pertarungan mereka, dan tak lama kemudian Hawkman datang sambil menanyai apakah dunia superhero sekarang makin kacau. Sebelum semua kekacauan ini, Carter Hall atau Hawkman sebenarnya menemui Talia dahulu yang agak protes kenapa Carter tidak membunuh Superman saat dia memiliki kesempatan. Carter menjelaskan kalau parasite yang Talia lepaskan membungkus semua orang di Metropolis, termasuk Superman. Tapi mendengar itu, Talia malah menganggap kalau Carter sedang mencari alasan untuk meminta bayaran lebih. Dia mengambilkan tas berisikan uang sambil berkata kalau dia ingin alien itu mati seperti Oliver Queen dan seperti orang-orang yang tidak lagi dia ingat. Carter hanya menatap tas itu ketika Talia pergi dan berkata pada dirinya sendiri kalau dia mengingat semuanya. Setelahnya dia pergi ke Museum Nasional dan selagi berjalan, karena Carter adalah arkeolog, dia mengingat segalanya. Dia mengingat siapa saja hero yang dengan mudah dibeli dan tidak. Dia mengingat setiap dolar yang dia dapat dari zilioner seperti Ra's al Ghul. Dan pada awalnya, dia tidur nyenyak, meyakinkan diri kalau itu sepadan. Dia merasa tidak ada orang yang benar-benar bersih di dunia ini. Dia merasa kalau ingin bertahan dan ingin berbuat baik, maka cepat atau lambat, orang itu harus mengotori tangannya, dan Carter menghabiskan 80 tahun hidupnya dengan prinsip gelap itu, meyakinkan diri kalau dirinya orang baik, dan sambil menaruh tas uang di box donasi, Carter berkata kalau semuanya berubah ketika Superman datang. Di masa kini, Superman, Hawkman, dan John berhadapan dengan King Shazam dengan Superman menanyai apa yang Hawkman lakukan di sini. Hawkman berkata dia akan menyelesaikan ini, dan dengan bahasa Mesir kuno, Hawkman berkata dia tahu siapa King Shazam dan dia bisa membantunya hidup di dunia baru ini. Tapi melihat Hawkman, Shazam mengenali helm dan sayapnya, dia langsung menyerang, dan karena merasa kalau Hawkman adalah kroco Brainiac, Shazam menyuruhnya memberitahu di mana tuannya, tapi Hawkman melesat menyerang yang membuat Shazam terpental. Tahu Shazam pasti akan mengincarnya, dia meminta John dan Superman menyerang ketika Shazam datang, menyerang dengan segenap kekuatan mereka, dan berharap mereka beruntung. Superman pun bingung karena Hawkman datang untuk membantunya, tapi Hawkman berkata jangan pedulikan itu, karena mereka harus menghentikan Shazam sebelum menghancurkan dunia. Namun, meski tahu seberapa berbahayanya King Shazam, Superman melarang membunuhnya. Shazam hanya marah dan bingung, tapi ini ditentang oleh Hawkman dan John. Sesaat kemudian, sambaran petir datang yang membuat ketiga hero melesat ke arah Shazam, dan petirnya ini membuat Hawkman ingat akan petir di Indonesia yang saking besarnya itu dianggap sebagai gempa. Setelahnya banyak tornado muncul di Australia, tornado dengan pasir hitam yang bisa membuat bajak karbon jadi debu, setengah penerbangan di dunia dihentikan karena hujan es sebesar mobil, beberapa satelit terpental dari orbit yang membuat para ahli mengira ada badai matahari, tapi nyatanya itu bukan bencana alam, tapi hasil dari pertarungan mereka berempat. Pertarungan sengit terjadi, mereka saling bertukar pukulan, dan pada awalnya Hawkman merasa mereka bisa menang, tapi dia salah dan King Shazam menghajar mereka. Dengan sombong, Shazam berkata kalau ramalannya sebentar lagi akan terpenuhi, tapi Hawkman menertawakannya, mengatakan kalau Shazam bodoh, yang membuat Shazam berkata kalau Hawkman tidak tahu apa-apa. Namun, Hawkman membantah karena dia tahu soal ramalan itu, bahkan dirinya lah yang menemukan Shazam di makamnya, menguraikan hieroglifnya yang berisikan cerita soal budak bernama Teth Adam. Budak itu berharap menjadi raja dan harapannya dikabulkan oleh penyihir dari Redland yang sebenarnya bukanlah penyihir, melainkan alien bernama Brainiac. Mereka menggunakan alat bernama Father Box yang sebenarnya tidak mereka pahami, di mana mereka mengatakan padanya akan memberikannya kekuatan para dewa, dan dia yakin mereka pasti tertawa ketika mereka menyebutkan nama-nama dewa acak. Setelahnya mereka memberikannya kata ajaibnya, Shazam, yang akhirnya mengubah segalanya.
Dalam cerita itu, beberapa hari setelahnya sesuatu yang menakjubkan terjadi. Shazam mengakhiri perbudakan, tapi nyatanya dunia sudah memiliki penguasanya sendiri dan Justice League tidak ingin berbagi. Jadi di hari ke-8, saat Shazam beristirahat, mereka mengkhianatinya, mengurungnya di Father Box dan menguburnya selama 3000 tahun. Dia tahu selama itu Shazam percaya dialah orang dalam ramalan, tapi sayangnya tidak. Orang yang akan menyelamatkan dunia dengan kekuatan dari langit dan debu dari tempat asalnya bukan mengacu pada Shazam, melainkan Superman. Superman melesat mendaratkan tinjunya selagi Hawkman berkata Superman lah yang menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia ketika Shazam mengamuk, dan meski Superman masih bocah, tapi dia telah melakukan hal yang mustahil, yaitu membuat dirinya percaya. Mendengar itu, Shazam pun tertawa. Tidak mungkin orang lemah macam ini adalah penyelamat. Dan dengan petirnya, Shazam menusuk Superman sambil berkata kalau si palsu harus mati. Sesaat kemudian Parasite atau Si datang, dan selagi Si menahan Shazam, tahu kalau Shazam lebih kuat dari mereka karena telah menjadi Shazam selama 3000 tahun, Hawkman ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengakhirinya, tapi Superman berusaha menghentikannya yang langsung dia hajar. John juga mendukung Hawkman, dan karena Superman bersikukuh, Hawkman mempertanyakannya kenapa dia ingin melindungi Shazam, apalagi aksinya ini menyia-nyiakan pengorbanannya. Karena dirinya seharusnya membunuhnya, dan dengan dirinya bertarung di sebelahnya, dia telah menghancurkan 80 tahun kerja kerasnya. Melihat perdebatan ini, John memutuskan melesat sendiri, dan di saat yang bersamaan, Shazam menghancurkan Si, setelahnya melesat ke arah Superman, dan kali ini dia tidak lagi menahan diri. Pukulannya kali ini langsung menumbangkan ketiganya, armor John hancur, Hawkman berantakan, dan Superman babak belur. King Shazam terlihat pergi meninggalkan mereka, yang membuat Superman meminta mereka bertahan selagi dia menghentikan Shazam. Tapi Hawkman yang merasa Superman tidak akan bisa, memintanya mengambil gadanya yang terbuat dari ant metal, dan di tangannya gada itu cukup kuat untuk menghancurkan planet. John juga memintanya mengambil palunya karena palunya terbuat dari Prometheum murni yang ditenagai bintang mini di kepalanya. Superman pun agak bimbang akan itu, tapi John mengatakan padanya, menurutnya kalau dia ingin bertahan di dunia ini, terkadang dia harus mengayunkan sebuah palu. Di Metropolis, Lois dan Talia terlihat duel di sana dengan Talia nampaknya unggul. Tapi karena Father Box di sana, Shazam melesat datang, berusaha menghancurkan Father Box-nya agar dia tidak dikurung lagi. Tapi di belakangnya, debu Krypton tiba-tiba menariknya, melesat melewati atmosfer menuju bulan, di mana King Shazam tidak bisa bernafas. Tapi Superman tahu kalau Shazam masih punya oksigen di paru-paru supernya, jadi tahanlah karena dia membutuhkan itu. Setelahnya, palu dan gada dihantam dengan keras ke kepalanya, dan Superman dengan armornya mengatakan pada Shazam kalau dia tidak akan bisa pergi dari sini kecuali dia mengucapkan kata ajaibnya.